Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai. Kembali lagi ke YouTube channel saya We Are Chemistry. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai cara mendapatkan novelty penelitian menggunakan aplikasi FOSViewer melalui database yang terdapat di dalam Mendeley Reference. Mungkin dari teman-teman masih banyak nih yang belum mengetahui apa itu novelty. Novelty itu sendiri merupakan sebuah kebaruan atau originalitas dan temuan terbaru di dalam sebuah penelitian. Artinya, penelitian tersebut merupakan penelitian yang belum pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya. Nah, cara untuk mendapatkan novelty itu salah satunya yaitu dengan menggunakan aplikasi FOSViewer. Sebelum ke aplikasi FOSViewer, terlebih dahulu kita akan ke Mendeley Reference. Nah, di dalam Mendeley Reference ini, saya sudah mengunduh beberapa artikel terkait modul terintegrasi etnostem dengan variabel entrepreneurship dan literasi science. Artikel-artikel ini nantinya akan diekspor terlebih dahulu ke dalam bentuk RIS. Nah, kenapa diekspor? Karena dalam bentuk RIS inilah yang bisa digunakan ke dalam aplikasi FOSViewer itu. Oke, kemudian baru kita ke aplikasi FOSViewer-nya. Nah, di sini FOSViewer itu berfungsi untuk memvisualisasikan jejaring-jejaring antar kata maupun antar autor, misalkan yang penelitian sama mengenai modul, mungkin antara autor A dengan autor B, autor C, autor D, dan seterusnya. Kemudian juga bisa memvisualisasikan antar keywordnya, misalkan modul dengan variabel literasi science, dengan variabel karakter kewirausahaan, dengan variabel berpikir tingkat tinggi, atau yang lainnya. Kemudian, di sini tadi kita telah membuka aplikasi FOSViewer, kemudian kita langsung klik Create, kita pilih Create a Map based on Bibliographic Data. Karena tadi kita telah mengambil bibliographic data itu melalui Mendeley Reference, sehingga pilihan kedua ini yang akan kita pilih. Kemudian kita klik Next. Kemudian kita pilih Read Data from Reference Manager File. Nah, inilah tadi fungsi dari mengekspor filenya itu ke dalam bentuk RIS. Ini ada dalam bentuk RIS, EndNote, dan RefWord. Kemudian next lagi. Kemudian kita pilih datanya. Oke, next lagi. Karena di sini saya menginginkan jejaring visualisasinya itu berdasarkan kata atau berdasarkan keywordnya, maka akan kita pilih co-occurrence. Semisalkan dari teman-teman ingin memilih jejaringnya itu berdasarkan penerbit atau penelitinya, teman-teman bisa memilih co-authorship. Kemudian kita next. Kemudian untuk minimum number-nya itu saya jadikan 1. Next lagi. Next. Nah, di sini terdapat tabel yang berisikan kata-kata. Nah, kata-kata di sini nanti yang akan membentuk jaringan-jaringan ketika kita memvisualisasinya itu menggunakan FOSViewer. Dalam tabel ini nanti bisa kita hapus atau kita pilih sekiranya kata-kata yang akan kita gunakan maupun yang kita buang.
Kemudian kita klik finish. Nah, inilah tadi bentuk dari network visualization-nya ini. Terdapat 19 item dengan 5 klaster. Kemudian jejaringnya atau linknya itu terdapat 36 jejaring. Nah, ini ada 5 warna, warna biru, kuning, hijau, ungu, dan merah. Di sini terdapat jejaringnya nih atau hubungan. Misalkan hubungan antara ethnoscience dengan addictive, development, terus integrate science. Kemudian ethnoscience dengan ethnostem, dengan modul, kemudian dengan pemahaman konsep, dengan conceptual understanding. Kemudian untuk pilihan kedua itu ada overlay visualization. Di sini untuk tahun penelitian. Ada yang dari 2014 sampai 2024 mendatang. Kemudian ada juga density visualization-nya. Density ini dapat diartikan atau diinterpretasikan dengan cara semakin terang warna dari kata-kata yang terdapat di dalam layar ini, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian tersebut sudah sering diteliti oleh peneliti sebelumnya. Begitu pula sebaliknya. Nah, di sini untuk etnoscience, problem-based learning, literasi sains itu lumayan banyak atau lumayan terang, artinya sudah lumayan banyak diteliti. Sedangkan untuk modul, untuk pemahaman konsep, conceptual understanding, atau multi presentasi itu masih sedikit dan etnostem juga masih sedikit. Kemudian di sini kita juga bisa mencari kira-kira misalkan kita ingin meneliti mengenai etnoscience. Nah, etnoscience ini cocoknya dengan apa ya variabel selanjutnya? Nanti kita letakkan kursor di sini nih. Etnoscience bisa dengan pemahaman konsep, dengan conceptual understanding, dengan STEM, atau dengan modul. Kemudian kalau modul itu sendiri nih, modul itu bisa dengan etnoscience approach, dengan critical problem solving, dengan STEM, atau dengan etnostem. Nah, kebetulan saya berkeinginan atau mempunyai rencana ingin meneliti mengenai modul berbasis etnostem dalam meningkatkan kemampuan literasi sains peserta didik. Nah, di sini ternyata bisa terdapat jaringan nih, modul ke etnostem, dan ternyata modul ke literasi sains itu belum ada, karena belum ada jejaringnya. Nah, itulah tadi penjelasan dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.